Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Puspita dengan NIM 2130103028. Izin menyampaikan materi tentang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, mari kita bahas tentang pengertian pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Poruan 2007, pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh lingkungan manajemen, organisasi, dan jenjang pendidikan. Pembinaan tenaga kependidikan ini meliputi kenaikan pangkat dan jabatan berdasarkan prestasi kerja dan peningkatan disiplin, yang mana pembinaannya di sini adalah segala usaha untuk memajukan dan meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan demi kelancaran pelaksanaan tugas pendidikan. Di sini saya juga menemukan tentang prinsip pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan menurut Kemendikbud tahun 2012, yang mana prinsipnya yang pertama, pembinaan tenaga kependidikan atau PTK patut dilakukan untuk semua jenis tenaga kependidikan, baik untuk tenaga struktural, tenaga fungsional, maupun tenaga teknis penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, PTK berorientasi pada perubahan tingkah laku dalam rangka peningkatan kemampuan profesional atau teknik untuk pelaksanaan tugas sehari-hari dengan posisinya masing-masing. Prinsip yang ketiga yaitu pembinaan tenaga kependidikan dilaksanakan untuk mendorong meningkatkan kontribusi setiap individu terhadap organisasi pendidikannya atau sistem pendidikannya. Prinsip yang keempat yaitu PTK ini dirintis dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang atau calon PTK sesudah memasuki jabatan atau posisinya, baik karena kebutuhan yang berorientasi terhadap lowongan jabatan di masa yang akan datang. Prinsip yang kelima yaitu pembinaan tenaga kependidikan ini sebenarnya dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan, pengembangan profesional, pemecahan masalah, kegiatan remedial, pemeliharaan motivasi kerja, dan ketahuan organisasi pendidikan. Selanjutnya kita masuk materi yang kedua yaitu tujuan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan. Di mana terdapat beberapa tujuan utama dari pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan ini, yaitu tujuan pertama, meningkatkan kompetensi PTK, di mana kompetensi ini meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional PTK. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan mutu pembelajaran, di mana pembinaan PTK ini diharapkan dapat membantu PTK dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga hasil belajarnya dapat meningkat bagi peserta didik. Tujuan yang ketiga yaitu mengembangkan karir PTK, di mana meliputi memberikan kesempatan bagi PTK untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya, membuka peluang bagi PTK untuk promosi jabatannya dan meningkatkan kesejahteraan PTK. Tujuannya yang keempat yaitu meningkatkan profesionalisme PTK, di mana ini meliputi tentang menumbuhkan kesadaran PTK akan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugasnya dan memperkuat rasa tanggung jawab PTK terhadap peserta didik. Tujuannya yang kelima yaitu mendukung pencapaian tujuan pendidik nasional, di mana tujuan pendidik nasional ini yaitu meningkatkan mutu pendidikan, mempersiapkan peserta didik untuk melaksanakan tantangan di masa depan, dan membangun bangsa yang maju, sejahtera, dan bermartabat bagi bangsa Indonesia.
Selanjutnya yang ketiga yaitu manfaat pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, manfaat pendidik. Manfaat pendidik yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidik, di mana pendidik di sini berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Mereka juga bertanggung jawab untuk memimpin siswa dalam memahami dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuannya diperlukan untuk kesuksesan di masa depan. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Ini mempersiapkan siswa untuk masa depan yang sukses sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing antar negara atau daya saing global. Manfaat pendidik yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dengan mengajarkan nilai-nilai positif dan membantu siswa memahami cara hidup yang sehat dan aman. Yang kedua, manfaat tenaga kependidikan. Manfaat tenaga kependidikan di sini yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan dukungan yang tepat pada siswa dan guru. Tenaga pendidik juga membantu guru dalam mempersiapkan bahan ajar seperti modul ajar. Manfaat yang kedua yaitu mendukung pengembangan siswa. Ini dapat mengembangkan siswa melalui dukungan emosional yang mungkin dapat mempengaruhi kemampuan belajar siswa tersebut. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan partisipasi orang tua, di mana partisipasi orang tua di sini mempengaruhi kemampuan anak-anak dalam belajar. Teknik dapat memberikan informasi yang diperlukan dan membantu dalam komunikasi orang tua dan guru. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu langkah-langkah pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu yang pertama perencanaan, di mana perencanaan ini terdapat 3 aspek yang terdapat dalam perencanaan ini. Yang A, analisis kebutuhan, di mana analisis kebutuhan ini berdasarkan analisis kurikulum, kinerja PTK, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang B, penyusunan program, di mana penyusunan program pembinaan ini disesuaikan dengan kebutuhan PTK yang berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan. Yang C, penetapan target, di mana penetapan target ini harus jelas dan terukur untuk setiap program pembinaan. Langkah yang kedua yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini terdapat juga 3 aspek. Yang pertama, aspek pelatihan, di mana pelatihan ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan PTK, seperti pelatihan pedagogik, pelatihan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan pelatihan pengembangan karakter. Yang B, pembimbingan, di mana pembimbingan ini dilakukan kepada PTK secara individu maupun kelompok untuk membantu PTK dalam menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan. Yang C yaitu pengembangan komunitas belajar, di mana komunitas belajar ini memfasilitasi pengembangan komunitas belajar di antara PTK untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Langkah yang ketiga yaitu mentoring dan evaluasi. Terdapat 3 aspek dalam mentoring dan evaluasi ini. Aspek yang pertama yaitu melakukan mentoring. Mentoring ini dilakukan untuk memastikan aktivitasnya pelatihan PTK tersebut. Yang B, melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian target program pembinaan dan dampaknya terhadap kinerja PTK dan kualitas pendidikan. Yang C, tindak lanjut, yang mana dilakukan berdasarkan hasil mentoring dan evaluasi untuk menyempurnakan program pembinaan di masa depan.
Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan dari saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.